Maka di putaran kedua, Anda harus siap-siap kalau Anda pendukung Ganjar, Anda harus pindah mendukung Anies. Kalau Anda pendukung Anies, Anda harus siap-siap pindah dukung Ganjar. Ya, siap-siap aja. Mikorum. Tunggu. Tunggu. Sabar. Kenapa lo teriak-teriak? Nggak apa-apa pindah-pindah. Kirain nggak mau. Yang penting nggak dua. Apa katanya? Nggak apa-apa, yang penting nggak dua katanya. Iya, benar. Buat saya kan juga nggak apa-apa. Meledak. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata Ade Armando dipermalukan ya di depan audien ya, di depan muka sendiri begitu kan. Inilah akibatnya kalau terlalu ambisi dari pendukung-pendukung Prabowo inginnya menang satu putaran. Ketika 01 dan 03 ingin berkoalisi bersatu di situ begitu kan, seolah-olah mereka ya satu menjelekkan yang nomor satu, ya yang satu seolah-olah menjelekkan 03 dan sebagainya begitu. Artinya saya lihat bahwa apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini benar-benar logika yang kemudian tidak masuk akal. Dan logika menurut saya pribadi agak dangkal di situ begitu kan. Karena apa? Karena di satu sini ada negara demokrasi, mau berkoalisi dengan 03, 01 dan sebagainya ya terserah mereka dong begitu kan. Kenapa kok Ade Armando begitu paniknya begitu kan? Ya asalkan ya bukan nomor 2. Kira-kira seperti itu netizen dari komentar-komentar ini begitu kan ya. Tapi yang jelas ya, narasi-narasi ini yang muncul begitu kan begitu banyak ya, dan bahkan ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa seolah-olah ya apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini begitu kan ya nomor 2 yang paling benar begitu kan, nomor 2 yang paling menang satu putaran. Katanya hati-hati ya kalau ya Anies Baswedan 01 dengan 03 lalu kemudian bersatu ya PDIP ketemu dengan PKS, katanya ini gimana logikanya begitu kan. Jadi ini ya namanya demokrasi, saat-saat aja begitu kan, mau berspekulasi apapun begitu kan. Ini kocak-kocak luar biasa begitu ya. Bahkan komentar-komentar netizen mengatakan ini kocak. Ade Armando ya bilang ada putaran kedua, siap-siap pendukung garis keras PDP harus gabung dengan PKS. Dijawab audien nggak apa-apa asalkan bukan ya 02 dan sebagainya begitu kan. Itu menjadi riuh ya, menjadi perkataan dari dari Armando ini seolah-olah menjadi tamparan keras kepada mereka sendiri begitu kan. Jadi menurut saya pribadi ini sudah dipermalukan begitu kan ya, seorang Ade Armando di situ begitu kan, dipermalukan diri sendiri begitu kan. Bahkan ya walaupun PDP dan PKS karena yang dianggap garis keras, maka kemudian demi bangsa dan negara mengapa tidak begitu kan? Ya ini kan sebuah demi bangsa dan negara kan tidak apa-apa ya, menjadi catatan penting dan bahkan itu menurut saya pribadi fair-fair aja begitu kan. Ini dipermalukan di depan sendiri begitu kan ya, di depan muka Ade Armando sendiri. Bayangkan ya, seorang Ade Armando mengatakan seperti itu, saya rasa ada kepanikan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan kepada Ade Armando hari ini begitu kan ya. Bahkan ya dari Lambituras mengatakan begini ya, ini dari Lambitura, Ade Armando kasih ya clue untuk tidak memilih 02. Pendukung Anies harus siap-siap Ganjar ya. Pendukung Ganjar harus siap-siap pilih Anies. Ada mudah, nggak apa-apa. Yang penting bukan 02. Jrep. Ini menjadi tamparan keras mereka begitu kan ya. Anak-anak muda di situ ya seolah-olah menampar ya Ade Armando di situ dengan makjlemnya luar biasa di situ begitu kan. Inilah kalau anak-anak muda bersuara ya, sekali berbicara langsung kena kepada Ade Armando, kepada jantung langsung begitu kan ya. Bagaimana ya MK ya yang kemudian seolah-olah dipreteli di situ begitu kan, itu sudah jelas mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang didengungkan oleh Ade Armando ternyata tidak membuahkan hasil begitu kan. Justru kalau menurut saya pribadi perkataan Ade Armando ini begitu kan mengandung ya soal-soal bagaimana seolah-olah mereka menganggap bahwa ya harus 02 dong begitu kan. Kalau Anies Baswedan dan Pak Ganjar kalah salah satu mereka ya 02 akan terbuka katanya begitu kan. Jadi
mereka takut menurut saya pribadi, Ade Armando itu takut ketika 003 dan 01 itu bersatu di situ begitu kan. Dijawab oleh anak muda asalkan bukan 02 di situ begitu kan. Artinya bukan asal Prabowo begitu kan ya. Jadi banyak muncul spekulasi hal seperti itu. Saya menahan tawa begitu kan apa yang disampaikan oleh Ade Armando ini begitu. Kenapa? Satu sisi karena menganggap bahwa apa yang kemudian dibicarakan oleh Ade Armando ini, saya rasa ini menjadi tamparan keras kepada seorang Prabowo di situ begitu kan ya. Ya sampai segitunya lah begitu kan ya, seorang Ade Armando di situ begitu. Tapi ya tidak menjadi masalah, inilah bagian dari demokrasi kita begitu kan. Sah-sah aja mau berspekulasi apapun. Tapi masyarakat Indonesia kan sudah paham perkataan Ade Armando, ya 02 terbuka ketika Pak Ganjar kalah, ketika Anies Baswedan kalah, mereka terbuka ya mau berkoalisi. Kira-kira seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya menjadi makjlub sekali begitu kan ya, sekakmat ya oleh anak-anak muda di situ kepada Ade Armando yang mengatakan asal bukan 02 katanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa 02 sudah tidak laku lagi di kalangan anak muda ya, tidak begitu menonjol di kalangan anak muda begitu kan ya. Ingin berkuasa saja sudah memainkan spekulasi seperti itu ya. Bagaimana di MK ya, bagaimana anak-anak muda yang kemudian seolah-olah representasi anak muda tiba-tiba ya memainkan hal seperti itu begitu kan. Ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya semua audien di situ begitu kan riuh banget. Ya ngapain sih, apa yang mau dibicarakan oleh Ade Armando ini begitu kan ya. Kok rasa-rasanya begitu kan mulai-mulai agak panik, mulai agak kepanasan ketika mereka begitu kan ya anak-anak muda menunjukkan asal bukan Prabowo, asal bukan 02 dan sebagainya. Dan Ade Armando ini menjadi trending topik begitu lah. Makjlub sekali begitu kan ya. Itu bukan tidak seberapa anak muda bersuara seperti itu begitu kan. Artinya kalau kita melihat sebuah realitas dan perkembangan ya di pencapresan Prabowo dan cawapres seorang Gibran sama-sama memiliki latar belakang yang kemudian masyarakat bisa menilai begitu kan ya. Jadi saya saja mendengar dari perkataan Ade Armando kok sebegitu pedenya mengatakan seperti itu begitu kan. Emang di luar sana di framing seperti itu apakah mau atau tidak? Dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Jadi sekarang ini kalau yang saya lihat begitu ada anak muda justru memberikan ya kontribusi, memberikan gagasan asal bukan Prabowo. Karena sudah jelas-jelas mereka begitu menyimpang bagaimana dengan MK, bagaimana sebuah ambisi dari seorang Prabowo begitu kan, bagaimana Prabowo Gibran representasi dari seorang Jokowi yang keadaannya ini aja begitu kan. Jadi yang selama ini yang didungung-dungungkan ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, saya rasa akan menjadi bentuk bahwa kegagalan seorang Jokowi ketika anak-anak muda ya memberikan satu statement seperti itu begitu kan. Justru ini memperburuk suasana di dalam tubuh koalisi Indonesia Maju. Karena apa? Karena satu sisi dengan Ade Armando mengatakan seperti itu sudah tidak zamannya begitu kan ya. Ya menganggap bahwa seolah-olah mereka antara PDP dan PKS seolah-olah mereka garis lurus, garis keras begitu kan. Tidak bisa disatukan. Kata siapa? Demi bangsa dan negara bisa begitu. Ada lawan, ada kawan, ada lawan ya. Tapi pada kenyataannya di dalam dunia politik kita lihat saja ya. Semuanya bisa terjadi begitu kan ya. Jadi saya kira PDIP ya seperti Gibran ya bisa terjadi menjadi wakil begitu kan ya, menjadi wakil dari seorang Prabowo. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.